banyak yang anggap kaki dingin itu disebabkan dari lambung, kepala sakit, kepala pusing, atau keliengan disebabkan oleh lambung, tangan kesemutan disebabkan oleh lambung, kemudian dada nyeri atau sampai ke punggung nyeri disebabkan oleh lambung. Bahkan ada tenggorokan ganjel, rasa ada lendir ganjel juga dihubungkan dengan lambung. Semuanya dikambing hitamkan pada lambung. Karena dengan asumsi dasar bahwa penyakit lambung itu dikiranya berbahaya dan bisa menyebabkan hal yang serius di kemudian hari nanti. Ya padahal tidak ada hubungannya. Memang lambung itu letaknya di tengah. Dari sepanjang tubuh, dari ujung rambut ke ujung kaki itu di tengah. Dan jikalau asam lambung berlebihan atau lambung terlalu teregang atau asam lambung naik ya akan memberikan gejala di sekitaran sini saja. Ya bisa memang sedikit ke dada kiri, ke dada kanan atau ke perut kanan kiri sedikit ke bawah bisa. Itu namanya nyeri sebar, referred pain. Referred pain-nya bisa bahkan sampai ke punggung, nyelek. Ya. Sensasi yang dirasakan utamanya memang nyelek, perih, penuh, besesak, bunghat, nulak, kayak ngeganjel, kayak ngegantung di ulu hati, kemudian penuh, kemudian perih, melilit kayak diiris, ya memang seperti itu, tapi akan terlokalisir di sini, atau nyeri sebarnya sampai ke punggung, tapi tidak kemana-mana. Asam lambung naik ke atas memang sedikit memberikan rasa asam, tetapi tidak membuat produksi lendir banyak yang menyebabkan orang batuk, dan lain-lain. Jadi nggak setiap tenggorokan ganjel itu disebabkan oleh asam lambung, itu lebih banyak karena lendir dari ruang hidung belakang itu turun ke bawah. Nah, apalagi kaki dingin, ya itu berarti disebabkan oleh penyebab yang lain. Jadi kalau kita berpatokan bahwa gangguan asam lambung itu tidak berbahaya, tentunya tidak akan semua sensasi itu disambungkan ke lambung. Tetapi ketika orang sudah mendengar informasi-informasi negatif terlalu banyak dan menganggap gangguan asam lambung itu bahaya, mulailah timbul gangguan kecemasan. Lah, keluhan-keluhan yang beraneka warna, beraneka ragam tadi, itu terkait dengan kecemasannya. Karena ketika orang sudah mulai masuk dalam gangguan kecemasan, otak amigdala ini akan memboster semua sensasi itu menjadi lebih kerasa. Misalnya nyerinya yang hanya level 1-2 pun dirasakan menjadi level 8-9. Atau sensasi dingin di kaki. Itu padahal hanya sensasi yang tidak akurat. Coba bandingin aja yang merasa kakinya dingin itu bandingin dengan kaki suaminya, anaknya, atau tetangganya. Pasti sama-sama suhunya. Ya, terus kemudian keliengan, kemudian tenggorokan ganjel, tangan kesemutan, nyeri dada, nyeri punggung itu tidak terkait sebenarnya. Tetapi diboster oleh amigdala otak orang yang sedang masuk dalam gangguan kecemasan. Ya, jadi ketika semua gejala-gejala kok diarahkan ke lambung, itu namanya logika jangkar. Jadi seperti kapal. Ketika jangkar udah dilemparkan, ditancapkan ke dasar laut atau dasar pantai, kemanapun kapal bergerak akan berputar-putar di situ saja. Atau seperti kambing ditambatkan di tiang pancang, ya kemana-mana pun berputar akan di sekitar tiang pancang itu karena tali yang menghubungkan dengan biang kerok atau kambing hitam tadi, jangkar tadi. Makanya lepaskan jangkar itu. Bahwa lambung itu tidak bahaya, ya, tetapi kecemasan itu yang membosternya. Yang penting kalau memang sudah pernah kena lambung, ya jangan panik, sediakan obat lambung, dan kemudian makan teratur, dan hidup dibikin happy.